wa tafriqu atau memisahkan biduni izni zaujaini tanpa izin dari suami istri. Am ataukah laisa tidak ada lahuma bagi suami istri, bagi hakama ini tanfidhu amrin melaksanakan putusan, mengeksekusi putusan biduni idznihima tanpa izin suami istri. Fadhahaba berpendapat Abu Hanifah wa Ahmad ila annahu laisa lil hakamain an yufarriqa, bahwa tidak ada hak bagi dua juru runding itu menceraikan, memisahkan suami istri. Illa kecuali biridha zaujaini dengan kerelaan suami istri. Li'annahuma wakilani anhuma, karena dua-duanya itu hanya wakil dari suami istri, wakil untuk petung ya, bermediasi. Wala budda, dan tidak bisa tidak min ridha zaujaini, kerelaan suami istri, fima dalam hal apapun, yahkumani yang memutuskan si hakama ini, bihi dengan ma, wa huwa marbiyun anil Hasanil Basri. Pendapat seperti ini diriwayatkan dari Imam Hasan Basri, wa Qatadah dan Imam Qatadah, wa Zaid bin Aslam, wa dhahaba Malik, berpendapat si Imam Malik, ila anna lahuma, bahwa boleh bagi hakama ini, boleh an yulzima, memaksa az-zawja ini kepada suami istri. Gelem enggak gelem kon kudu pegatan. Boleh. Biduni iznihima, tanpa izin suami istri. Ma yaroya, apa yang mana dua-duanya itu melihat fihi di dalamnya al-maslahata, ada kemaslahatan. Fa in ra'ayat tatliqa talaqa, jika dua juru runding berpendapat sebaiknya cerai, ya cerai. Wa in ra'aya annal mar'ah taftati, jika dua-duanya berpendapat sebaiknya perempuan menebus diri, berarti talak khulu. Kok pilek banget ya Allah. Kalau dua hakama ini berpendapat sebaiknya si istri menebus diri bisyai'in dengan sesuatu min maliha, dari hartanya, fa'ala, maka suami istri wajib melakukannya. Fahuma hakimani, jadi dua juru runding itu berstatus sebagai hakim memutus perkara, bukan sekedar memberi usulan, tapi memutus. Muwallayani, dua juru runding itu dapat kewenangan wilayah min qibalil imam, dari negara, dari kepala negara. Wa yunaffadhu, dan harus dilaksanakan, harus dieksekusi, ditindaklanjuti. Hukmuhuma, keputusan dua juru runding itu.
fil jam'i untuk menyatukan kembali suami istri, wa tafriqati atau menceraikan, memisahkan antara suami istri. Bahwa yang demikian ini marwiyun diriwayatkan an Aliyin dari Sayyidina Ali wa bin Abbas wa Sya'bi walis Syafi'i fil mas'alati qaulani. Bagi Imam Syafi'i dalam masalah ini ada dua pendapat. Pernah mengatakan hakama ini itu boleh menjatuhkan cerai atau perintah mengumpulkan kembali. Tapi ada juga pendapat dari mazhab Syafi'i, enggak berhak menjatuhkan cerai. Menjatuhkan cerai itu kewenangan suami atau kewenangan hakim, bukan kewenangan juru runding. Juru runding itu setelah merunding hanya membuat rekomendasi, disampaikan ke hakim, disampaikan ke suami istri. Selanjutnya mereka putuskan apa yang berhak ketok palu itu hakim, bukan juru runding. Itu ya. Walaysa fil ayati ma yurajjihu ahadar ra'yaini 'alal akhar. Tidak ada di dalam ayat di atas sesuatu yang bisa menguatkan, mengunggulkan salah satu dari dua pendapat itu atas pendapat yang lain. Bal tetapi fiha di dalam ayat itu ma yashhadu, ada sesuatu yang malah menjadi bukti, menjadi dalil likulin bagi masing-masing minar ro'ya ini dari dua pendapat tadi. Fal hujjatu lirra'yil awal, hujjah argumentasi bagi pendapat yang pertama. Apa pendapat pertama? Juru runding tidak berhak menjatuhkan cerai. Kan gitu ya? Yang pendapat kedua, juru runding bertindak mewakili hakim, mewakili kepala negara, diberi hak untuk menjatuhkan putusan, mengeksekusi putusan. Annallaha ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lam yudhif, tidak mengamanatkan, tidak memberi kewenangan ilal hakamaini kepada dua juru runding, ilal islah kecuali hanya untuk mendamaikan. Perintah Quran itu fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan. Nah, jika dua juru runding memutuskan damai, misinya itu misi membawa damai rukun, bukan kok malah menceraikan ya. Wahada utawi ayat yang mengamanatkan hanya damai, iku yaktadi natrapi opo hadza, berimplikasi an yakuna yanto ono opo ma keputusan waro al islah yang selain mendamaikan, ghairu mufawwadin, tidak diamanatkan ilaihima kepada hakama ini. Jadi kalau Quran menyebut iyurida islahan, amanat kepada juru runding itu untuk mendamaikan. Di luar mendamaikan, tidak diamanatkan kepadanya. Ya, apa di luar mendamaikan? Menceraikan. Wali annahuma
Dan karena dua juru runding itu, wakilani hanya wakil, wala yunafadhu tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dieksekusi, hukmuhuma keputusan dua juru runding itu, illa kecuali biridul muwakkil, harus dengan persetujuan yang mewakilkan, yang memberi amanat, yakni pihak suami istri. Wal hujjatu lirra'yi tsani, hujjah argumentasi bagi pendapat yang kedua, annallaha setuhni Allah Ta'ala iku samawus ngarani sapa Allah kulan ing masing-masing minhuma sangking hakama ini, diarani disebut hakaman, hakam. Mana fab'asu hakaman min ahlihi, wal hakam huwal hakim. Hakam itu ya hakim, tapi sebetulnya beda ya. Hakam itu bukan hakim. Juru runding itu kewenangannya beda sih dengan hakim. Hakim ya hakim, hakam ya hakam, beda ya. Wa min sya'nil hakim, adalah di antara tugas hakim, an yahkuma membuat keputusan hukum bi ghairi ridhal mahkumi alaih, dengan tanpa persetujuan yang dihukumi. Radhiya am sakhito, dia rela, setuju atau tidak setuju. Namanya hakim itu diberi hak membuat keputusan. Enggak harus nunggu persetujuan yang diputusi, yang dihakimi. Qala dawuh sapa al-Jassas, Imam al-Jassas. Qala ashabuna laisa lil hakamaini, laisa ora wenang lil hakamaini bagi dua juru runding, apa sing ora menang, an yufarriqa kedua-duanya memisahkan, illa kejaba an yardo yanto ridho setuju sapa azauju suami. Wadzalika utawi kang kaya mengkono mau iku li annahu satuhne kelakuan la khilafah, sungguh tidak ada perbedaan pendapat, anna zauja bahwa si suami lau aqarra bil isaati ilaiha, andai suami itu mengakui telah berbuat jahat kepada istrinya, istrinya ngambek ngamuk setelah diselidiki yang salah suami ini ancane nakal ya, ngakoni, lam yufarraq, maka enggak boleh dipisahkan, diceraikan, bainahuma antara suami istri itu. Jadi yang perempuan enggak boleh diceraikan. Kenapa? Ternyata yang perempuan itu enggak salah, ngambeknya itu ngambek protes, bukan ngambek nakal. Kenapa? Karena sering disakiti suami, ngambeknya itu. Dan sekarang suami sudah mengakui, minta maaf. Ya enggak usah dipisahkan. Walam yujbir, dan tidak boleh memaksa hu ing suami, sapa al-hakimu hakim, ala tolakiha, tidak boleh memaksa menceraikan istri. Qabla tahkimil hakamaini, sebelum rekomendasi dari dua juru runding. Wa kadzalika lau aqarratil mar'atu bin nusyuz, demikian pula
apabila si istri ngakoni telah nusus, nggih kula pancen salah. Ngapunten. Garwa kula mboten salah, ancen kula sing salah. Kula tukang ngambek kan purik. Kula mboten baleni malih. Ya jangan diceraikan wis ngaku, wis njaluk sepuro. Lam yujbir, maka tidak boleh memaksa kepada istri yang telah ngakoni nususnya. Al-hakimu hakim, jangan dipaksa ala khulu'in untuk talak khulu'. Apa talak khulu'? Talak yang menggugat istri dengan memberi tebusan. Wala jangan pula memaksa istri, raddi mahriha, mengembalikan mas kawinnya. Fakadzalika ba'da ba'sil hakamaini. Demikian pula setelah diutus dua juru runding. La yajuzu, tidak boleh memisahkan illa kecuali biridhoz zaujaini, dengan persetujuan suami istri. Wahwa pendapat seperti ini adalah ikhtiyarut Tabari, yang dipilih oleh Imam Tabari. Yang mana Tabari itu juga penggede dalam madhab Syafi'i. Qala Tabari, walaisa tidak ada kewenangan lil hakamaini bagi dua juru runding, wala li wahidin, tidak pula ada kewenangan bagi salah satu minhuma dari hakamaini, tidak punya kewenangan apa? Al hukmu bil furqah, memutuskan cerai bainahuma antara suami istri. Wala tidak boleh membuat keputusan bi akhdhi malin, mengambil harta tebusan, illa kecuali biridol mahkumi alaih, dengan kerelaan, dengan persetujuan yang dihukumi. Siapa yang dihukumi? Suami istri. Bidzalika, dengan hal itu. Aqul wala'alla ra'yal awwal huwal arjah. Barangkali insyaallah pendapat yang pertama itulah yang lebih unggul, lebih kuat. Apa? Juru runding hanya berhak membuat rekomendasi, bukan mengeksekusi. Eksekusi apa perkara tetap hakim. Wahada liquwatid dalil, karena kuat dalilnya. Wahada pendapat ini adalah pendapat ikhtarahu yang telah memilihnya sapa at-Tabariyu, Imam Tabari rahimahullah, yang dia bermazhab Syafi'i. Kesimpulan tursitu yang menunjukkan ilaihi maring opo al-ayatu ayat-ayat mulai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kesimpulan pertama, lizauji adalah hak bagi suami, haqqu ta'dibi zaujatihi, ada hak memberi pelajaran kepada istrinya. Wa man'iha minal khuruj minal manzil, dan melarang istri keluar rumah, illa biiznihi, kecuali dengan izin suami. Tapi bukan karena sakit hati, melarang istri keluar rumah karena kemaslahatan. Anakmu loro aja metu ora usah rapat PKK. Itu suami boleh melarang istri keluar. Opo nono anakmu loro. Saman gendongan mak aku tak rapat. Nek aku ngurusi bocah ini ki rasito nyambut
rasito nyambut gawe. Ala zaujati ta'atu zaujiha, adalah wajib bagi istri mentaati suaminya. Fi hududi ma amarallah, dalam batas yang diperintah Allah. La fil maksiat, tidak wajib mentaati dalam hal kemaksiatan. Daruratu tahkim, keharusan mengirim juru runding mediasi. Idza lam tujdi, jika tidak mempan, tidak manjur, jami'u wasailil islah, semua upaya-upaya damai mentok wis, maka sebelum dibawa ke pengadilan mbok yo ono mediasi min qibali zauj, dari suami. Alal hakamaini an yabdula aqsa ma fi wus'ihima, adalah wajib bagi dua juru runding an yabdula, mengerahkan sekerah-kerahnya, aqsa ma, maksimal kemampuan, fi wus'ihima, yang ada dalam kemampuan kapasitasnya hakama ini. Harus mengerahkan upaya maksimal untuk apa? Lil islah, untuk merukunkan kembali, mendamaikan bainaz zaujaini, antara suami istri, bukan malah bukan malah menceraikannya. Khotimatul bahsi, repotnya dua juru rundingnya ya kepingin karo rondone iku. Indang dipegat ae engko rondone tak pek nakalan ya. Al-Fatihah.